Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan saudara-saudara. Pagi ini saya akan sampai jumpa kembali. Selamat jumpa kembali di channel kami Danis Putra Arsitek yang selalu ingin membahas tentang solusi-solusi di toko bahan bangunan bagi teman-teman baik yang pemula atau yang mungkin senior. Kita saling berbagi saja karena di sini memang tempatnya untuk berbagi solusi. Ini ada barang datang, kuas, palu dan lain-lain. Ini supplier ini setiap hari datang ke sini, saudara-saudara. Setiap hari datang dan setiap hari ada penagihan. Tapi nilainya nggak besar, maksimal 2 juta, 1,5 juta, 2 juta. Nah, ini yang dicari. Kita sama dengan menjadi etalasenya supplier ini. Dan barang yang dibawa jumlahnya sekitar ada 2000 item barang. Enak sekali ini, saudara-saudara. Pagi order jam segini sudah datang, sore order pagi sudah datang. Alhamdulillah, kerjasama yang baik antara supplier dengan toko kita. Iya, pagi ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan di grup tentang masalah cat ya, saudara-saudara. Masalah cat ini kemarin dibahas di grup saya, di grup toko bahan bangunan. Itu ramai sekali. Bagaimana caranya memilih cat, bagaimana caranya menjual cat. Ada yang pakai mesin tinting, ada yang pakai mesin oplosan, dan lain-lain sebagainya. Gini saudara-saudara, untuk masalah cat itu sebenarnya cat itu sama dengan semen, saudara. Kalau toko tidak menjual cat itu ya juga kurang kurang rame atau kurang cantik lah, saudara-saudara. Tapi kalau kita menjual cat itu untungnya sama dengan menjual semen. Apalagi cat itu terkenal namanya, mereknya. Mereknya terkenal itu biasanya keuntungannya sudah dipatok sama pabrik itu. Kita nggak bisa ngambil untung besar itu. Tapi kalau kita ngambil cat yang tidak terkenal, nanti itu kita ini penjualannya itu nggak bisa secepat cat yang terkenal. Karena promonya cat terkenal itu memang dibantu dengan promo-promo yang besar. Contoh, saudara-saudara membeli cat Avian atau MCO atau Paragon, Vinilek, Cadillac, itu semua keuntungan sudah dipatok dari pabrik. Itu nggak mungkin kita ngambil untung di atas 5%. Kalau kita ngambil untung di atas 5%, ya di atas 5%, sedangkan kompetitor kita ngambilnya di bawah 5%, otomatis cat kita berhenti, nggak bisa laku. Ya memang dilemanya seperti itu. Nggak jual itu kita butuh, tapi jual keuntungannya juga sedikit. Nah, maka dari itu tetap aja jual untuk cat-cat itu, tapi yang cat yang terkenal saja, saudara-saudara. Pengalaman saya dulu waktu buka toko itu ada cat itu yang tidak terkenal, terus saya ambil aja. Karena apa? Karena saya butuh untuk mengisi etalase, biar kelihatannya seperti toko besar, biar kelihatannya seperti toko lengkap. Ternyata ujung-ujungnya sampai 8 tahun ini cat itu masih ada, sisanya masih ada dan tidak terjual. Yang habis itu biasanya saya pakai sendiri, karena memang tidak terkenal. Resikonya cat tidak terkenal itu nanti kalau orang beli dengan warna yang sama, sedangkan stok kita itu sedikit, orang itu konsumen membeli di tempat lain, itu nggak ada, saudara-saudara. Nah, itu kasihan. Nah, kalau catnya itu terkenal kayak Avitek, kayak Paragon, kayak Vinilek, kayak Cadillac,
itu meskipun di stok di tempat kita nggak ada, di tempat atau di toko lain itu pasti ada. Maka dari itu untuk pemula, bagi teman-teman pemula, saya sarankan kalau menjual cat itu cari saja cat yang mereknya terkenal. Nanti uang kita bisa memutar di situ. Meskipun agak lama sih, tetap agak lama. Cat itu sama dengan baut. Kita menjual cat satu merek, terus warnanya tidak lengkap, ya sama saja. Sama saja. Kita menjual cat satu merek. Jangan terlalu banyak merek, saudara-saudara. Bertahap saja. Untuk pemula bertahap saja. Seandainya sekarang Anda menjual cat tembok Avitech, ya ambil Avitech aja lengkap, sedikit demi sedikit. Jangan terlalu ambisi, jangan terlalu ngoyo. Untuk menjual di toko bahan bangunan itu jangan terlalu ngoyo, saudara. Jangan terlalu ambisi. Kita ambisi dengan promo, kita ambisi dengan apa itu namanya itu reward, kita ambisi dengan emas. Nanti kita sendiri yang jatuh, saudara-saudara. Karena apa? Uang kita berhenti di situ. Promo atau apa itu ya, katakan kita membeli kayak Avian itu, kita membeli 4 juta baru dapat setengah gram emas. Itu kalau kita pembayarannya tepat waktu, saudara-saudara. Kalau nggak tepat waktu otomatis hangus itu. Daripada seperti itu, lebih baik kita ngambil sedikit nggak apa-apa, sedikit saja. Tapi uang kita berputar di situ. Habis ambil lagi, habis ambil lagi. Kalau ada yang mengatakan cat itu sampai kering, enggak, insya Allah enggak. Saya itu ada cat yang, tapi ya namanya cat harus terkenal ya. Itu yang sudah kalengnya itu yang kaleng sudah plastik semua, tidak ada yang expired itu. Sampai 5 tahun enggak apa-apa cat itu. Sampai 5 tahun enggak apa-apa. Tapi kalau memang cat-cat itu yang tidak terkenal, apalagi home industry itu, ya memang resikonya kering. Harganya kadang-kadang memang murah, cuman yaitu resikonya kering. Untuk masalah cat ya, saudara-saudara. Maka dari itu saya sarankan untuk pemula, bagi pemula saja, pemula kasihan saya, kasihan. Soalnya saya mengalami seperti itu. Kesalahan seperti itu jangan terulang ke sampean-sampean atau Anda-Anda yang sudah mempelajari cara menjual di toko bahan bangunan yang mengikuti video di YouTube saya. Pengalaman yang baik itu saya tularkan supaya Anda mengikuti dalam artian ya mengikuti saran-saran dari saya. Dipakai juga nggak apa-apa sih, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Cuman saran-saran yang jelek pertimbangkan. Kayak ngambil cat yang tidak terkenal namanya, pokoknya yang tidak terkenal. Itu nanti resikonya itu 50% terjual, 50% tidak terjual. Ya seperti itu. Untuk pembahasan yang lain, kemarin masalah utang di apa itu ngutangi proyek. Aduh, kalau bisa saya sarankan saudara ya, saya sarankan menjual itu jangan diutangkan satu. Karena menjual apapun yang sifatnya retail itu kalau diutangkan kita sendiri yang rugi. Ini di tempat saya ada tulisan seperti ini. Dan keuntungannya nanti tergerus untuk membayar keuntungannya nanti itu kita rugi di waktu, saudara. Kita meniru cara berdagangnya Abdurrahman bin Auf saja. Abdurrahman bin Auf itu yang kita pelajari, yang saya pelajari itu cara menjual itu dengan sistem cash and carry. Jadi ada barang, ada uang, ada barang, ada uang, gitu saja. Nanti uang kita atau modal kita bisa diputar. Kita bisa membayangkan atau kita bisa apa ya namanya memperhitungkan. Kita ngambil untung 10%. Tapi nanti pembayarannya tempo kadang-kadang sampai 1 bulan 2 bulan. Nah itu nanti modal kita berhenti di situ. Lebih baik sekarang jual, sekarang laku, terus diambilkan lagi, bisa berputar lagi.
satu bulan bisa berputar 2 kali atau 3 kali. Sudah berapa? 5% menjadi 15%. Tapi kalau kita mengambil untung 10%, tapi 2 bulan nggak jalan, apalagi kadang-kadang berhenti, ya sama saja saudara-saudara. Kadang-kadang malah sisanya kadang-kadang nggak dibayar, sisa 1.900.000. Itu kadang-kadang kalau utangnya di atas 10 juta, kadang-kadang dan pengalaman ini sudah saya alami. Itu biasanya itu berat untuk menagihnya itu. Meskipun itu proyek, dan apalagi katanya ada yang mau melayani proyek desa. Kita harus hati-hati saudara, zaman-zaman sudah era reformasi seperti ini, semuanya harus terbuka. Kalau ada orang minta nota kosong, jangan dikasih, resikonya ke kita juga. Kita ngambil untungnya sedikit, tapi nanti kalau ada apa-apa kita dikait-kaitkan dan diperiksa saudara-saudara. Ya, ini penampakan di toko saya. Ini katalognya roda pagar. Dijual saja apa yang bisa dijual. Katalognya roda pagar dan roda karet. Kita tunjukkan seperti ini. Ini ada harganya, ada ukurannya, ada jenisnya. Ya, nanti kalau ada orang milih tinggal tunjuk saja. Dan semuanya dimasukkan di dalam laci. Ini lacinya. Lacinya ada namanya semua. Kayak kemarin ini lagi penyempurnaan meskipun 8 tahun tetap masih ada penyempurnaan. Tidak pernah berhenti untuk menyempurnakan tempat. Karena makin lama makin berkembang, tempat makin dibutuhkan untuk seefisien mungkin. Kalau toko itu masih baru, atau masih baru buka, itu untuk mengisi barang saja kita kesulitan saudara-saudara. Tapi kalau toko Anda sudah buka 5 tahun, untuk menempatkan barang kita yang kesulitan, disesel-sesel nih kemana-mana, ditumpuk-tumpuk seperti itu. Nah, kalau tidak dari awal kita tata, kita sendiri nanti yang repot. Ada barang datang, repot natanya, numpuk seperti ini ya, numpuk seperti ini dulu. Saya numpuk seperti ini dulu sampai nggak bisa lewat saudara. Ada barang datang dari supplier ini. Numpuk seperti ini kita nggak bisa lewat kadang-kadang. Dulu tadi. Kalau sekarang ini nanti ditata setengah jam, dimasukkan ke laci, ditata di gantungan, selesai sudah. Ini penampakan raknya cat pilok, banyak yang kosong ini. Raknya sederhana saja saudara, dari triplek 12 mili. Kita potong, jangan pakai dari besi. Kalau dari besi nggak bisa berubah. Ini ingin ngerubah, ingin mindah itu gampang saudara-saudara, karena kita potong sedikit-sedikit. Ya, ini semua. Ada yang minta penampakan lacinya bagaimana Pak? Ya, ini penampakan lacinya seperti ini saudara. Natanya bagaimana Pak? Natanya yang bawah dikasih laci ditaruh di bawah saja saudara. Bawah, karena apa? Karena ngambilnya gampang. Kita nggak perlu diluk. Nah, yang atasnya laci kita kasih gantungan seperti ini. Atasnya lagi laci lagi, kita kasih cat seperti ini. Ya, kalau cat ditaruh di bawah, kita kesulitan untuk dingkluk saudara. Ya, ini semuanya cat. Demikian sekedar berbagi bagi teman-teman. Semoga bermanfaat, dan saya doakan tetap doa yang terbaik, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.